mengucap syukur ya Abba ya Bapa. Hanya Engkau yang layak disembah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu, dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi
telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali. Hari ini Senin 4 September 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian di doa fajar dari gereja BMC New York ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Mari kita akan buka Alkitab kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4 terlebih dahulu dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Wow, ini umur 62 tahun, Darius menjabat sebagai raja. Jadi 62 tahun bukanlah menjadi penghalang atau usia yang terlalu tua untuk memulai sebuah karir ya. Jadi ini kabar baik untuk setiap kita yang umurnya sudah lebih daripada 60 tahun. Jadi kalau ditanya orang umurnya berapa? Baru 62 tahun ya. Kalau yang umurnya 70 tahun, mari katakan saya umurnya baru 70 tahun. Jangan bilang gini, sudah tua umurnya 70 tahun ya. Ayat yang kedua. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan
Membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ayo bersama saya ucapkan, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. 2, 3, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. 2, 3, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Jadi Daniel dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Apa itu roh yang luar biasa? Adalah roh Allah sendiri. Kita yang hidup di zaman perjanjian baru, yang percaya kepada Yesus, roh yang luar biasa itu adalah Roh Kudus. Dan Raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, bicara tentang roh yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita sadari, kita semua ini yang ada di doa fajar pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus meyakini, mempercayai seyakin-yakinnya bahwa tubuh kita ini seperti kata Alkitab, tubuh kita ini tempat kediaman roh yang luar biasa itu, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah, ya. Jadi kita nggak boleh underestimate, ya, kemudian kita bilang masa Roh Tuhan mau tinggal di dalam tubuhku. Nah, firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau ditulis bahwa tubuh kita ini bait Allah, tubuh kita ini rumah Allah, tubuh kita ini tempat kediaman Allah, ini kita bukan sedang bermimpi, tapi ini memang benar adanya. Tinggal bagaimana kita menjaga agar supaya roh Allah itu betah, atau bahasa orang Surabayanya kerasan tinggal di dalam kita. Bagaimana kita menghormati roh Allah itu, ya. Dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa roh yang ada di dalam kita, roh Allah itu, roh yang luar biasa itu jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, ayat-ayat yang kita baca baru saja itu berbicara tentang seorang anak muda yang bernama Daniel, ya. Daniel itu asalnya dari Yehuda, dari kerajaan Yehuda di Israel itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena dosa bangsa Israel, maka semua orang-orang yang ada di Yehuda itu diangkut dan dibuang, ditempatkan di kerajaan Babel, ya. Dan di sana dijadikan budak. Tapi yang istimewa, meskipun dijadikan budak, karena Daniel itu dipenuhi dengan roh yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Daniel itu yang masih sangat muda, itu diangkat menjadi kepalanya gubernur, ya kan? Itu kan ada 120 gubernur. Wah, itu jauh lebih besar dari Indonesia. Indonesia hari ini kalau nggak salah ya, itu ada 37 gubernur mungkin ya. Dulu waktu saya masih SD itu masih ada 27 provinsi ya, sekarang berkembang mungkin ada 37 provinsi. Nah, bayangkan pada pemerintahan Darius itu provinsinya ada 120 dan kemudian gubernur-gubernur itu harus mempertanggungjawabkan semua tugas pekerjaannya, salah satunya kepada Daniel, ya. Nah, kita belajar apa dari ini?
kita belajarnya begini, meskipun Daniel itu ada di negeri pembuangan, ternyata dia bisa berprestasi. Daniel itu adalah anak orang kaya yang tinggal di Yehuda. Dia punya cita-cita yang tinggi, dia seorang yang cinta akan Tuhan. Tapi kita tiba-tiba langit seperti runtuh, seperti kiamat. Kerajaan di mana dia tinggal, yaitu Yehuda, tiba-tiba jatuh di dalam penjajah, ya, di tangan penjajah, yaitu kerajaan Babel. Seolah-olah cita-citanya tidak bisa tercapai, menjadi orang yang top, menjadi orang yang berhasil, orang yang berprestasi. Tapi kita lihat bagaimana Daniel, meskipun ada di negeri pembuangan, dia bisa mengalami yang namanya keberhasilan. Ya, bicara tentang keberhasilan, saya percaya setiap kita kepingin jadi orang yang berhasil. Sebagai orang yang bekerja, kita kepingin kita berhasil di dalam pekerjaan kita. Sebagai pemilik usaha, kita ingin usaha kita menjadi berhasil. Kalau kita seorang profesional, kita kepingin jadi seorang profesional yang berhasil. Kalau kita orang berumah tangga, kita kepingin rumah tangga kita juga menjadi rumah tangga yang berhasil diberkati oleh Tuhan. Itu adalah hal yang normal. Ya, kita belajar dimanapun Tuhan tempatkan kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita dipenuhi dengan roh yang luar biasa, maka tidak ada satu situasi, kondisi, atau keadaan yang bisa menghalangi kita untuk menjadi orang yang berhasil. Jadi tadi saya sudah katakan kita itu harus yakin bahwa Roh Allah tinggal di dalam diri kita, sehingga dengan demikian bersama-sama dengan Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Alkitab bilang bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu hal yang pertama, ya. Nah, yang kedua kita baca sekarang Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, kita tahu bahwa santapan daripada meja raja itu ada anggurnya ya. Ini bicara tentang wine ya. Pasti di meja raja itu wine-nya bukan wine ecek-ecek. Ini pasti wine yang mahal, wine yang berkelas. Dan kemudian santapan, bicara tentang makanan ini. Tentu makanan juga makanan yang hebat, yang bagus, ya kan? Kemarin waktu acara baptisan hari Sabtu, saya ngobrol dengan satu anak muda, dia kerja di sebuah restoran. Kemudian saya tanya gimana cara makannya kalau kamu kerja di restoran itu, makannya gimana? Dia bilang gini, bosku baik banget Pak, sehingga aku boleh makan apa aja yang ada di restoran ini, asal memberitahu, ya kan? Asal memberitahu. Wah, luar biasa. Karena saya juga mengetahui ada beberapa orang yang kerja di restoran apa gitu ya kan, untuk makan itu bosnya pelit sekali ya, makanannya itu ya mungkin nggak patutlah diceritakan di tempat ini, tapi karena makanannya bosnya pelit, maka dikasih makanan yang kayak-kayaknya tanda petik kurang layak untuk dimakan. Ya, kembali kepada Daniel.
Daniel diperhadapkan dengan makanan yang mewah, makanan yang istimewa. Tapi lihat, Daniel berketetapan, punya ketetapan, ya kan? Punya ketetapan hati, dikatakan dia tidak mau menajiskan, ya. Padahal orang ini, ya, kalau kita masih anak muda, ya, seperti saya kalau kumpul sama anak-anak muda itu makanannya kan lahap, ya kan? Apalagi kalau lihat makanan yang enak, ya. Untuk menahan diri rasanya, waduh, susahnya setengah mati. Tetapi lihat Daniel, dia nggak tergiur loh untuk perkara-perkara yang duniawi itu, ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Jadi hal yang kedua yang kita belajar dari Daniel, bahwa untuk supaya menjadi berhasil di dalam hidupnya, menjadi orang yang berprestasi, maka Daniel tidak pernah mau kompromi, ya, dengan hal-hal yang menajiskan. Kalau kita hidup di zaman sekarang, artinya Tuhan mau berpesan kepada kita, jangan kompromi dengan yang namanya dosa. Kemarin di hari Minggu saya sudah sampaikan, Tuhan mau hidup kita naik, tapi iblis mau hidup kita melorot. Kehidupan ini persis dengan orang yang main anak ular tangga, ya. Jadi kalau kena anak tangga, kita akan naik lompat ke atas. Tapi kalau kena kepala ular, itu kemudian akan turun ke bawah, ya. Tuhan punya rencana untuk setiap kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan punya rencana atas hidup kita sebagai anaknya, sebagai miliknya, sebagai kepunyaannya, agar supaya kita ada di tempat yang tinggi. Tapi iblis punya rencana agar kita ada di tempat yang bawah, bahkan kalau bisa hidup kita dihancurkan. Nah, Alkitab bilang bahwa yang namanya promosi atau peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tapi tidak boleh kompromi dengan yang namanya dosa, ya. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengizinkan Roh Allah memimpin kita, maka kita pasti hidupnya ini diangkat oleh Tuhan, ya. Dan yang ketiga, kita belajar dari Daniel. Mari kita sekarang kembali ke Daniel pasal 6 tadi. Pasal 6 ayat yang ke-8. Pasal 6 ayat yang ke-8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Ya, perhatikan kata telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, luar biasa. Ini nama mufakat, ya, ini adalah persekongkolan, ya. Kita boleh punya persekutuan, persatuan, tapi hati-hati, ada perkumpulan atau persatuan yang tidak baik, ya. Hati-hati jangan sampai kita masuk di dalam perkumpulan yang seperti itu. Nah, lihat ini orang-orang bersekutu, bersatu, tujuannya apa? Daniel pasal 6 ini mau cerita begini, bahwa ada orang-orang yang bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel, ya.
Dunia tidak suka lihat orang-orang khususnya lihat anak Tuhan itu berprestasi, ya. Orang dunia nggak suka seperti itu. Orang dunia itu menganut begini, dia senang lihat orang susah, dia susah lihat orang senang. Itu dunia, ya. Jadi ketika Daniel itu ada di puncak, Daniel berhasil, maka banyak orang yang menjadi iri dan berusaha untuk menjatuhkannya. Nah, yang ketiga kita belajar begini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang diberkati, kita harus ngerti, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang iri, ada orang-orang yang tidak senang, ya. Tapi kita harus ingat bahwa dalang di balik semuanya itu adalah setan atau roh jahat atau iblis. Alkitab dengan jelas berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat yang ada di udara, penguasa, pemerintahan, kerajaan setan dan iblis. Maka itu kalau hari ini kita merasa atau kita menyadari bahwa kita ini sudah dipromosi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Amin. Nah, berjaga-jaganya gimana? Seperti Mazmur 91 itu terus ngajarin kita setiap hari. Ayat yang keempat ayat yang ke-14 berbicara agar supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, dikatakan di Mazmur 91, tulah panah yang berterbangan di siang hari atau penyakit sampar yang ada di malam hari itu tidak akan menyentuh kemah kita, nggak akan sampai di rumah kita, juga tidak akan menjamah kita. Jadi kita harus sadar ada banyak orang yang tidak suka ketika kita diberkati. Maka itu para orang-orang yang iri hati, orang tidak suka ini, dia akan dipakai sebagai alatnya iblis untuk menjatuhkan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian terus lekatkan hati kita kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Karena Tuhan nggak pernah punya rencana untuk menurunkan kita atau menghancurkan hidup kita. Mari yang terakhir kita belajar dari Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, ingat tadi saya sudah katakan bahwa Daniel adalah orang yang berprestasi. Kedudukannya amat sangat tinggi. Dia membawai 120 gubernur di kerajaan Darius itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Daniel ini super sibuk, Bapak Ibu sekalian. Tapi lihat, karena dia super sibuk, dia tahu untuk mengatasi semua kesibukannya, dia nggak bisa pakai kekuatannya sendiri. Maka itu Daniel punya disiplin rohani. Apa itu disiplin rohani Daniel? Disiplin rohani dari Daniel adalah berdoa. Bersama saya ucapkan berdoa. 2, 3, berdoa. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, berdoa itu bukan untuk pengangguran. Berdoa itu untuk orang yang sibuk. Yang kedua, berdoa itu untuk orang-orang yang rendah hati. Yang tahu bahwa aku nggak bisa melakukan semua ini tanpa Tuhan. Ada bagian kita
yang kita memang harus kerjakan. Tapi ada bagian-bagian yang kita tidak bisa kerjakan, itu Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita. Maka sudah semestinya orang makin sibuk, maka dia harus makin mengandalkan Tuhan. Nah, anehnya ketemu dengan beberapa anak Tuhan yang bilang begini, ya kan, aduh aku nggak ada waktu, ya kan, ke gereja nggak ada waktu, berdoa juga nggak ada waktu. Kenapa? Sibuk. Nah, ini orang yang nggak ngerti rahasianya. Makin sibuk, harus makin cari Tuhan. Makin sibuk, harus makin mengandalkan Tuhan. Ya, lihat Daniel, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kesibukannya dia cari Tuhan. Bahkan ketika ada ancaman, ada bahaya, yang mengintimidasi Daniel. Daniel justru tidak menjadi mundur. Dia tetap berdoa seperti disampaikan oleh Paulus pada jemaat di Tesalonika. Ya, minggu lalu kita kan belajar jemaat di Tesalonika mengalami aniaya, mengalami penindasan. Maka itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa. Nah, hari ini hal yang keempat, Tuhan mau bicara kepada setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu intimidasi, atau mungkin itu kesesakan. Bahkan kalau kita sibuk dan sedang diberkati oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Amin. Hari ini kita sudah belajar 4 hal dari Daniel. Nanti hari Rabu kita akan lanjutkan ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, situasi kondisi bukanlah menjadi penghalang untuk kita bisa mencapai keberhasilan. Yang kedua, untuk supaya kita dipromosikan, kita jangan sekali-kali kompromi. Dalam hal ini, jangan sekali-kali kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berhasil, kita diberkati, ingat ada banyak orang-orang yang tidak suka ketika kita menjadi berhasil. Maka itu kita harus terus berjaga-jaga, harus waspada. Supaya apa? Supaya kita nggak sampai melorot. Dan yang keempat, dalam situasi keadaan apapun juga, kita harus tetap berdoa. Yesus berkata, jangan kamu jemu-jemu untuk berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami dicintai dan dikasihi oleh Engkau. Engkau ingin agar hidup kami terus naik dan naik dan naik. Kau ingin hidup kami untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Maka itu Bapa, biarlah roh Allah yang sudah ada di dalam hidup kami mau menghormatinya, kami mau bekerja sama dengannya, sehingga kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa, di atas muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.